Harusnya dalam keluarga, ketika ku anfusakum wa ahlikum naro, ingat bahwa keluarga kita adalah makhluk Allah yang punya akal, punya nafsu, punya kalbu, dan semuanya harus diakomodasi, sehingga dalam keluarga itu hubungannya sangat manusiawi, penuh dengan sopan santun, tidak ada merendahkan satu dengan yang lain, jangan ada yang tertolimi di dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Onina, kita akan lagi lanjutkan kajian kitab Ukudul Lijan Merawat Cinta Kasih, masih bersama dengan Ibu Nyai Dr. Haja Lulu Farida yang sudah siap di studio saat sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat nggak Lulu ya? Alhamdulillah sehat. Pokoknya kalau dekat dengan Lulu itu auranya itu kan optimis terus gitu ya. Harus bahagia dan terus membahagiakan. Gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Yang penting bahagia harus tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita bisa membahagiakan juga orang lain juga. Silakan kita akan lanjutkan lagi kajian kitab Ukudul Lijan karya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, yaitu peringatan, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, yang artinya, hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini sebenarnya ayat ini walaupun masuk di bab kewajiban suami terhadap istri, tapi ini menjadi kewajiban seluruh orang beriman. Bukan hanya suami, tapi juga istri. Bukan hanya orang tua terhadap anak, tapi juga anak terhadap orang tua. Siapapun orang yang beriman itu punya kewajiban dalam menjaga keluarga. Dari apa? Dari api neraka. Apa itu neraka? Ya, neraka itu ada neraka dunia dan neraka akhirat ya Mbak Nia ya. Penderitaan. Intinya neraka itu penderitaan. Jadi suami harus menjaga jangan sampai istri menderita. Istri jangan sampai suami menderita. Orang tua jangan sampai anak menderita. Demikian juga anak-anak jangan sampai orang tuanya menderita. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harus dibikin baik, enak, nyaman, damai, sentosa, sejahtera di dunia dan akhirat. Peringatan ayat ini ditujukan orang-orang beriman itu harus menjaga dirinya. Nah ini, pertama diri dulu ya. Karena kita tidak bisa menjaga orang lain kalau kita nggak bisa menjaga diri kita. Satu, anfusakum dulu ya, bahagiakan diri kita, selamatkan diri kita. Kalau kita sudah bahagia, baru kita bisa memancarkan kebahagiaan. Gimana kita bisa membuat orang lain tersenyum kalau kita sendiri susah tersenyum? Merengut, lihat wajahnya aja orang udah males ya. Kenapa? Karena dia nggak bahagia. Gimana bisa membahagiakan orang lain? Gimana bisa menyelamatkan orang lain kalau dia sendiri nggak bisa menyelamatkan diri? Boleh jadi bisa menyelamatkan orang lain tapi mengorbankan diri. Apa yang terjadi? Ujungnya dia akan seperti lilin, berhentilah cahaya dalam hidupnya. Jadi nggak boleh jadi orang iman tuh seperti lilin, menerangi lingkungan, tapi dirinya sendiri terbakar. Itu juga nggak boleh. Makanya Nabi bersabda, la doror wala diror. Jangan kamu melakukan hal yang membahayakan dirimu. La doror wala diror, tidak akan membiarkan orang lain menyakiti dirinya, juga tidak akan membiarkan dirinya menyakiti orang lain. Nah, kalau menyelamatkan diri sendiri saja itu namanya egois. Itu nggak boleh. Orang iman nggak boleh seperti itu. Menyelamatkan orang lain saja tapi mengorbankan diri juga nggak boleh. Jadi harus balance ya antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain. Karena cintaku padamu aku rela berkorban. Korban itu yang membahayakan dirinya itu nggak boleh.
suami harus menyelamatkan istri, istri harus menyelamatkan suami, orang tua menyelamatkan anak, anak menyelamatkan orang tua. Bukan hanya kewajiban anak-anak patuh pada orang tua pun juga harus menjadi pendengar yang baik. Apa sih yang menjadi keluhan dan keinginan sehingga ditemukan solusi ya. Ya, seringkali yang dipakai oleh orang dari ayat itu tadi adalah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu hanya khusus untuk orang laki-laki ya. Padahal tidak, anggota keluarga yang lain harus bersama-sama ikut menjaga diri dan orang lain lagi. Dalam sebuah keluarga itu kan ada banyak fungsi anggota keluarga, itu masing-masing harusnya memiliki tanggung jawab terhadap satu dengan yang lain. Jangan sampai ada salah satu anggota keluarga yang tidak berfungsi sama sekali. Tidak berfungsi sama sekali sehingga terjadi beban ganda, beban berlipat. Itu sebuah kezaliman yang itu tidak boleh dilakukan. Jadi masing-masing harus berfungsi sesuai dengan karakternya sendiri. Sesuai dengan keadaannya. Seandainya kan banyak kasus juga ternyata suami entah karena sakit, entah karena skillnya lebih bagus istri, ilmu pengetahuan dan rezekinya lebih bagus istri, sehingga istri lebih mampu, lebih lincah berkarir dibanding suami. Akhirnya suami tidak kerja, istri yang bekerja mencari nafkah. Boleh saja kan, tapi jangan sampai itu kemudian menyebabkan kezaliman kepada istri, di mana tugas publish jadi tanggung jawab dia, kemudian pulang rumah masih jadi tanggung jawab dia, suami ongkang-ongkang tinggal makan misalnya. Ya, itu namanya bukan ku anfusakum wa ahlikum, jadi cuma ku anfusakum saja, menjaga dirinya tapi nggak menjaga istrinya. Sehingga beban berlipat. Gimana caranya? Bisa berbagi peran. Dalam rumah tangga itu harus ada komitmen yang kokoh, dibicarakan dalam berbagi tugas. Anak-anak libatkan juga. Itu cara supaya apa? Jangan sampai ada salah satu yang terdolimi, ujungnya stres, akhirnya menderita. Jadi menderita akhirnya jadi tukang ngomel karena stres ya. Kalau orang itu stres kan mudah emosi, mudah nangis, mudah menderita, ujung-ujungnya marah. Kalau marah nggak tersampaikan, nanti akan ada tindakan-tindakan destruktif yang merusak baik kepada dirinya maupun lingkungannya. Padahal itu dampak dari beban yang berlipat karena tidak berfungsinya anggota keluarga. Jangan ada yang tertolimi di dalam keluarga. Harusnya dalam keluarga, ketika ku anfusakum wa ahlikum naro, ingat bahwa keluarga kita adalah makhluk Allah yang punya akal, punya nafsu, punya kalbu, dan semuanya harus diakomodasi, sehingga dalam keluarga itu hubungannya sangat manusiawi, penuh dengan sopan, santun, tidak ada merendahkan satu dengan yang lain. Ini kerjaan perempuan, itu kan merendahkan sebenarnya. Misalnya nyapu, emangnya nyapu itu kerjaan perempuan aja. Pekerjaan perempuan, dan apakah itu hina bagi laki-laki melakukan itu? Ingat Nabi sendiri ketika Aisyah ditanya apa yang dilakukan Nabi saat di rumah, dia melayani keluarganya. Bukan hanya perempuan melayani suami, tapi suami juga melayani istri. Bukan hanya orang tua melayani anak, anak juga melayani orang tua. Begitu sebaliknya, jadi saling melayani. Alangkah indahnya, Mbak. Yang suami di rumah, istri datang, mama mau dibikinin teh, gantian nanti suami datang, papa mau dibikinin kopi. Kan indah sekali, nggak ada beban yang hanya dipikul oleh satu orang saja. Semua mempunyai tanggung jawab yang sama, sehingga keluarga segala aturan penuh dinamis, komunikatif, dan realistis, disiplin dan konsisten. Dan yang ini penting juga nih dalam keluarga, biasakan, karena manusia itu punya akal, nafsu dan kalbu. Tidak mungkin satu manusia pun yang tidak pernah berdosa, pasti pernah bersalah. Nah, apa kuncinya? Jangan melihat hanya kesalahan pasangan, tapi juga lihatlah kesalahan diri sendiri. Introspeksi diri, di samping juga mengingatkan keluarga ketika ada kesalahan.
Mengingatkan anggota keluarga ketika ada kesalahan adalah sebuah kewajiban, tapi ingat lagi-lagi cara mengingatkan harus yang manusiawi, penuh dengan sopan santun, jangan merendahkan dengan mempertingkan perasaan. Kapan waktu yang tepat untuk mengingatkan, gimana cara mengingatkannya, itu menjadi penting. Baik, itu sudah sampai untuk di batas akhir ini. Mungkin bisa ini lagi terkait dengan ayat ku anfusakum wa ahlikum nar tadi ya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jagalah diri kita agar kita bisa menjaga orang lain. Bahagiakan diri kita agar kita bisa membahagiakan orang lain, karena cahaya kebahagiaan, cahaya keindahan itu hanya bisa dipancarkan oleh orang yang berbahagia dan bercahaya. Baik, terima kasih Bu Nyai Dr. Haja Lulu Farida MPD. Kita ketemu lagi Senin ketiga ke depan ya, satu Dina. 2 Senin lagi. Iya, 2 Senin lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi jangan kita satu Dina, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.